yang terhormat kepada Ibu Pengawas Khusus Belitung, kepada Ibu Wawan SPD MPD, kepada Ibu Husni Hanifah MPD selaku Kepala Sekolah SD Belitung Selatan 1, dan seluruh para hadirin yang berhadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayah juga kita hari ini bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hanimaya Musfitasari selaku calon guru penggerak dari SDN Negeri Selatan 1. Dan tentu saja selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun susunan acara kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga penutup, dan yang terakhir nanti bersama. Marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi sosialisasi budaya positif akan langsung disampaikan oleh Ibu Maya Musfitasari. Kepada Ibu Maya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan materi hari ini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bupati SPD sebagai pengawas dari Kecamatan Banjarmasin Barat atas kehadirannya. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Husni Hanifah sebagai Ibu Kepala Sekolah di SDN Negeri Selatan 1 yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada acara sosialisasi hari ini. Dan saya juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru dari SDN Negeri Selatan 1 dan juga salah satu guru kami yang dulu di sini, kemudian beliau sudah mutasi ke SMP. Hari ini juga alhamdulillah bisa berhadir. Terima kasih banyak. Nah, ulun berada di sini semua atas hubungan yang kebersamaan. Ulun banyak terima kasih. Kemudian ulun berdiri di sini bukan karena ulun paling bisa daripada perhatian, tapi kebetulan ulun masuk dari salah satu calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Nah, pada hari ini ulun menyampaikan budaya positif. Jadi kita akan belajar tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana berubah dari pemikiran terdahulu dengan apa yang kita lakukan sekarang, yaitu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana kita memberikan bimbingan kepada anak atau memotivasi anak itu berdasarkan dari kebutuhannya dan sesuai dari tahap perkembangannya. Jadi tahap-tahapnya ada beberapa macam, dari kelas 1 sampai kelas 3 bagaimana kita mengajarkannya, seperti itu tahap perkembangan. Kemudian kebutuhannya itu sesuai dengan ada dua, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman anak dan sesuai dengan alam di mana anak itu tinggal. Jadi misalnya mengajarkan anak dari yang ada di daerah pegunungan dengan di daerah pesisir pantai kan otomatis beda cara menangani anak seperti itu. Kemudian perkembangan zaman, kita mengikuti perkembangan zaman pada anak, di zaman mana anak itu berada saat ini. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan satu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung,
saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan akhirnya nanti karakter baik itu dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif. Jadi otomatis kita, alhamdulillah, lingkungan kita sudah saling sangat mendukung antara kita sebagai guru, kemudian kita juga dengan orang tua. Alhamdulillah selama ini bisa menjadi hubungan baik dengan mereka. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu mungkin tidak serta-merta langsung bisa semuanya bagus, tidak, tapi bertahap. Dari pembiasaan, kemudian nanti setelah terbiasa akan terciptalah budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal, perubahan paradigma. Nah, di sini perubahan yang terjadi juga. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan apa yang kita mau. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin memotivasi supaya nanti anak terbiasa, lalu motivasi itu akan tumbuh dari dirinya sendiri, bukan lagi dari kita, tapi harus tahap demi tahap membiasakannya. Nah, kalau dulu kita berpikir bahwa semua penguatan positif atau rujukan itu efektif dan bermanfaat, ternyata tidak berlaku seperti itu. Untuk sementara mungkin berlaku, tapi untuk jangka panjang akhirnya anak nanti tidak lagi kalau cuman karena rujukan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, itu menguatkan karakter. Maksudnya membuat merasa bersalah itu ketika anak melakukan satu yang salah, misalnya mengganggu teman, lalu kita membuat dia merasa bersalah. Misalnya, kamu tuh tidak kasihan sama temanmu, kamu begitukan. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Ternyata apa yang kita lakukan itu tidak membuat anak itu karakter positifnya semakin kuat. Mungkin pada saat itu berlaku, tapi tidak berlaku seterusnya, akan hilang seperti itu. Nah, yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksa. Yang ada adalah kita memberi contoh, menjadi contoh dan panutan untuk anak, sehingga anak melihat bahwa guru saya seperti ini. Berarti nanti motivasinya akan muncul dari dalam diri, yang saya mau seperti guru saya. Perubahan paradigma masih ya. Bagaimana cara seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kalau zaman dulu kita menstimulus anak, lalu anak respon. Kalau sekarang kita berusaha menerapkan teori kontrol. Itu sesuai dengan pendapat Stephen, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Berarti kita dulu yang berubah. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama, kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda mengubah dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya yang selama ini kita menganggap anak itu gampang diatur. Kita kan orang besar, kita gampang mengatur anak. Ternyata tidak semua anak cukup sekali dua kali diberitahu dia akan berjalan. Ternyata tidak, harus kita sabar. Intinya di sini untuk budaya positif, kita sebagai guru harus jauh lebih sabar. Nah, sekarang makna disiplin. Dalam budaya kita, makna
konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, jadi dari dirinya sendiri, yang memiliki motivasi internal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa motivasi itu harus tumbuh dari dalam diri anak saja supaya sikap-sikap positifnya itu berlangsung sepanjang hidupnya. Jadi ketika motivasi internal tidak dimiliki, maka butuhlah motivasi eksternal. Seperti figur seorang guru mungkin, atau figur seorang mama, bapak di rumahnya, atau saudara-saudaranya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sikap-sikap positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semua nilai-nilai kebaikan baik. Nilai kebajikan ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi kita berlakukan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian untuk nilai-nilai positif juga itu banyak macamnya. Jadi semua kata-kata yang bernilai positif itu masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal yang tidak mengandung salah dan membedakan agama dan suku. Misalnya jujur, nah itu masuk. Kemudian selain jujur, misalnya datang tepat waktu, itu juga termasuk dalam nilai kebajikan. Disiplin, tepat waktu, itu masuk nilai universal. Memotivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selama ini motivasi dalam diri manusia itu ada 3. Yang pertama, dia melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk pujian segala macam yang masuk di sini. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang mau kita tanamkan adalah yang di poin ketiga ini. Bagaimana anak itu menjadi dirinya sendiri, menjadi sosok baik karena motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi melakukan kedisiplinan, menaati semua peraturan, bukan karena takut dengan hukuman atau bukan karena mau mendapatkan pujian atau penghargaan, tetapi betul-betul karena dia ingin memperbaiki dirinya sendiri, ingin menjadi seseorang yang baik, kemudian dia menghargai dirinya dengan kebaikan itu. Nah, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi perbedaannya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ketika kita memberlakukan hukuman, kita secara spontan, misalnya anak terlambat 5 menit di sekolah, kalau kita memberi hukuman, misalnya kamu tidak boleh mengikuti pelajaran selama jam pelajaran pertama, nanti jam selanjutnya baru boleh masuk. Nah, itu termasuk hukuman karena kita lakukan secara tiba-tiba dan tidak melibatkan anak untuk bernego. Nah, sekarang ini sudah tidak boleh diberlakukan lagi. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Ketika kita di dalam kelas, kadang kita dulu kita membuat konsekuensi dengan murid. Misalnya ketika hari Senin kita memakai seragam putih-putih. Kalau ada yang tidak memakai seragam, apa konsekuensinya? Biasanya kita bernego sama anak. Nah, itu seperti itu. Kemudian kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi. Jadi untuk hukuman dan konsekuensi kita pinggirkan, yang kita berlakukan adalah restitusi. Jadi kita bernego dengan anak, kita cuma menuntun anak, mengharapkan dia mencari solusi sendiri tentang masalah yang mereka alami. Misalnya datang terlambat, kira-kira kalau kamu datang terlambat, apa yang akan kamu lakukan besok pagi? Nah, seperti itu. Kita terus menggali pemahaman anak sehingga dia nanti bisa menciptakan budaya positif dari dalam dirinya sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau sekarang yang penghargaan ini selama ini kita sering melakukan. Ketika anak dapat nilai bagus, kita kasih bintang atau tanda pujian, tanda senyum. Nah, mungkin untuk sekali dua kali boleh kita melakukan lah. Tapi kalau untuk setiap belajar kita seperti itu sama dengan menghukum anak secara halus. Kenapa seperti itu? Karena penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tapi yang selama ini terjadi cenderung ke jangka pendek. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika kita memberi penghargaan kepada satu siswa, temannya yang lain beriri. Lalu katanya nanti bisa di luar, setelah kita keluar mereka bersitegang berdua. Seperti itu. Jadi merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kurang tepat untuk dilakukan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa jadi menurunkan kualitas? Katanya anak itu terpacu untuk melakukan hal baik karena mengharapkan penghargaan. Ketika dia tidak dapat lagi pujian atau apa, dia berhenti untuk melakukan hal baik itu. Makanya katanya menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Karena anak hanya sebatas itu saja. Oh, ketika saya melakukan ini saya sudah dapat pujian. Berarti dia stop sampai di kemampuannya yang itu saja yang ketika dia mendapat pujian, tidak mengembangkan lagi kreativitasnya yang lain. Kemudian penghargaan menghukum pemberian ranking. Nah, ini sudah lama, semenjak K13 kita tidak berlakukan lagi. Hanya dihapus karena itu sama dengan menghukum pemberian ranking. Kemudian motivasi dalam diri sendiri. Nah, ini yang mau kita kembangkan, motivasi intrinsik. Jadi bagaimana anak itu bisa memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak untuk seperti hukuman, bahwa dia melakukan kesalahan ini hukumannya seperti ini. Jadi tidak seperti itu. Tetapi dia belajar dari kesalahan bahwa oh yang ini saya lakukan salah, saya harus memperbaiki. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada lagi beririan yang tadinya mungkin tersabar apa-apa temannya tersinggung. Nanti anak yang sudah terbiasa dengan sikap positif dia akan meminta maaf tanpa perlu disuruh lagi. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak meminta anak bahwa kamu harus meminta maaf, tapi kita bertanya apa yang harus kamu lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya anak itu terlambat datang sekolah. Jadi kita cari tahu penyebabnya, kenapa sampai dia terlambat sekolah. Apa ada kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi. Nanti kebutuhan dasar akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling tepat karena anak berpikir, mencari solusi sendiri. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi itu menguatkan, fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi ketika dia selesai berbuat suatu kesalahan atau tidak melaksanakan aturan, dia mencari solusinya sendiri. Ketika dia sudah menemukan solusinya, dia bisa kembali ke kelompoknya bersama dengan teman-temannya. Kembali ke kelompok kelas, misalnya
dan itu ketika kita yang kita lakukan adalah restitusi ini, maka anak itu insya Allah tidak akan mendapat bulian dari temannya karena melakukan kesalahan tadi. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, untuk membuat anak itu mempunyai budaya positif, hal yang kita lakukan adalah membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu kita bikin peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang kita ganti menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba sama anak-anak di kelas membuat satu keyakinan kelas untuk di kelas saya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi kayak tidak terlalu jelas, tidak terperinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu harus kalimat yang berbentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan berderet keyakinannya. Kita lihat yang mana yang paling harus kita terapkan dulu di awal. Nanti kalau sudah budaya yang kita sudah buat, nanti kita bisa tambahin lagi. Kemudian keyakinan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bahwa keyakinan kita buat itu pasti bisa berlaku, bisa diterapkan oleh anak. Kemudian semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Jadi ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, kita sebagai guru tidak boleh bahwa kita saja yang membuat, anak cukup ikut mengikuti peraturan kita, tidak. Tapi kita membuat peraturan itu bersama dengan anak. Bukan peraturan keyakinan ya. Apa yang mereka yakini bisa mereka lakukan di dalam kelas itu, hal positif apa yang mereka yakini bisa mereka lakukan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita setelah selesai membuat keyakinan kelas itu, anak-anak kita pantau setiap hari apakah dari keyakinan kelas yang kita buat sudah ada yang sudah membudaya atau masih perlu terus dikembangkan. Keyakinan kelas yang memuat nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Maka kebajikan yang dituju itu masuk pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Ketika anak meminjam barang atau memakai fasilitas yang ada di dalam kelas, setelah mereka memakai, mereka akan mengembalikan sendiri tanpa perlu lagi diinstruksi. Maka itu masuk nilai kebajikan, mengajari anak untuk bertanggung jawab dan menghargai. Kemudian datang tepat waktu. Ini nilai kebajikan yang diharapkan di sini adalah sifat hormat, menghormati temannya yang sudah datang tepat waktu, menghormati gurunya yang menunggunya di sekolah, kemudian menghormati dirinya sendiri supaya bisa bersikap disiplin. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah kelas untuk curah pendapat. Jadi kita berkumpul, kemudian mencatat masukan-masukan pada murid di papan tulis atau kertas besar sehingga semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihatnya. Jadi ini curah pendapat. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas itu sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh jajan sembarangan, misalnya. Maka kata itu kan bersifat negatif. Kita ganti dengan kalimat jajanlah makanan yang sehat. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, yang paling sering. Jadi kita ganti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan makan di dalam kelas. Jadi tidak boleh. Yang kita lakukan adalah makanlah di koridor, di depan kelas misalnya.
atau makanlah pada jam istirahat. Kemudian tinjau kembali dan curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita meninjau kembali apa yang sudah dicatat tadi, yang mana poin yang paling penting dulu yang kita mau budayakan. Kemudian ditinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang apakah sudah tepat, sudah sepakat, atau masih ada yang perlu diperbaiki. Ketika sudah sepakat, maka itu nanti ditandatangani oleh peserta, termasuk guru dan semua murid. Jadi kalau kita mungkin keyakinan sekolah ya kita undang, mungkin kebanyakan kalau semua orang tua siswa jadi perwakilan dari beberapa komite. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi setelah keyakinan kelas itu terbuat, muncul kata-katanya, maka kita bisa membuatnya seperti poster. Jadi bisa ditempel di kelas, bisa ditempel di depan kelas di pelataran seperti itu. Nah, kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Di sini nilai kebajikan yang bersikap positif, misalnya menaati peraturan, tampak seperti menaati peraturan, tidak tampak seperti sering melanggar peraturan. Jadi anak kan tidak semuanya pasti yang serta-merta langsung mematuhi semua keyakinan kelas yang berlaku. Jadi ini ada perbandingannya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Melaksanakan piket ini terutama, piket memastikan anak kita ini perlu lagi ditingkatkan. Tidak melaksanakan piket yang tidak tampak seperti ini. Nah, ini untuk nilai kebajikan, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Misalnya bersikap jujur. Nah, ada aja yang tidak bersikap jujur. Kemudian menyapa teman dengan guru. Ada juga anak yang nyelonong aja lewat seperti itu ketika lewat di hadapan kita. Kemudian mengembalikan barang teman yang sudah dipinjam. Kadang juga anak sudah meminjam barang teman, diletak-letak aja seperti itu, tidak dikembalikan. Berarti nilai tanggung jawabnya masih kurang. Menghormati orang lain masih kurang karena dia tidak menghormati teman yang dipinjamnya. Kemudian mengucapkan terima kasih. Kadang juga anak yang masih ada anak yang masih canggung mengucapkan itu. Nah, setelah itu ada tabelye. Setiap anggota kelas melakukan tugas. Ini yang terdengar. Jadi yang kita harapkan, yang kita dengar itu adalah ketika salah satu orang berbicara, tadi saya menemukan barang di depan kelas. Jadi dia mengembalikan, berarti yang terjadi adalah sikap jujurnya. Kemudian yang terlihat itu, ya anak mengembalikan tadi karunia, ya berperilakunya sudah berperilaku baik, sudah jujur. Kemudian ada mengucapkan salam, assalamualaikum Bu, selamat pagi. Nah, ini yang kita harapkan, kita dengar diucapkan anak kita ketika bertemu dengan kita di pagi hari. Jadi terlihat anak itu nanti sudah bisa membudayakan itu. Kemudian dia ketika mengucapkan salam bisa sambil saling kepada kita, salaman, cium tangan. Jadi itu yang kita harapkan terjadi. Kemudian selanjutnya setelah kita membuat yang tadi keyakinan kelas, kita bisa menjelaskan kepada anak didik kita apa tugas kita dan apa tugasnya. Misalnya tugas kita ini mengajar, maka tugas anak kita adalah belajar. Kemudian mendidik, tugas kita adalah mendidik dan anak kita mencoba. Kemudian kita menuntun anak kita yang aktif. Kemudian mencontohkan hal-hal baik, anak kita bisa taat pada peraturan. Jadi kita memisahkan tugas kita, menjelaskan kepada anak bahwa tugas itu seperti ini. Kemudian tugas kalian itu yang seperti ini. Jadi ketika kita menjelaskan kepada anak, tugas ibu hanya menuntut kalian yang aktif
sakit. Jadi ini. Kemudian tugas guru bukan. Jadi tugas guru itu bukan menyakiti atau disakiti. Kemudian tugas murid itu bukan menyakiti juga dan disakiti. Jadi tidak boleh terjadi sakit-sakitan, menyakiti dan disakiti. Kemudian tugas guru itu bukan memaksa anak untuk belajar. Dan tugas murid bukan untuk mengeluh. Jadi mengeluh capek, saya capek belajar Bu. Nah itu bukan tugas murid. Kemudian merapikan, tugas guru juga bukan merapikan para murid. Kemudian tugas murid bukan merusak barang pribadi atau barang orang lain. Jadi nanti di sini ketika kita menjelaskan bahwa merapikan tugas guru itu bukan merapikan barang-barang murid. Berarti nanti murid kita terbiasa merapikan barangnya sendiri setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis itu bukan tugas guru. Nah nanti tugas muridnya bukan melakukan tugas guru. Tugas murid, tugas murid, tugas guru, tugas guru. Jadi tidak boleh tugas guru itu dilakukan oleh murid. Nah di sini dalam budaya positif kita juga akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang tadi ada di awal tadi kita harus mencari tahu kenapa anak itu melakukan suatu kesalahan atau melanggar keyakinan yang ada di sekolah. Nah di sini yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan, kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan dan kesenangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini masuk makan, pakaian, tempat tinggal. Jadi kalau kita melihat anak yang mengantuk, aja terus dalam kelas misalnya, atau tidak semangat belajar, nah itu kita harus cari tahu apa penyebabnya. Apakah mungkin kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, misalnya dia tidak sempat sarapan, nah seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kalau saya rasa yang banyak terjadi itu yang di poin ini. Anak-anak yang sering melakukan tindakan di luar kontrol itu biasanya kenapa dia mencari perhatian? Dia mau kalau diperhatikan oleh orang karena di rumah dia sudah kurang mendapat di sini. Jadi ketika dia usil, dia apa itu? Nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima ini kayak dia mau berteman, bergaul dengan temannya, diterima oleh kelompok temannya. Nah, seperti itu. Kalau penguasaan, kebutuhan pengakuan kemampuan. Nah kadang ini sama ketika kita mengirim anak lomba ya. Karena kita sudah tahu oh yang anak ini kita fokus pada satu anak ini yang bisa ini. Jadi setiap lomba itu yang dikirim, padahal kita sudah lupa bahwa ada banyak anak, bisa jadi anak yang lain ini bisa. Nah itu bahwa anak itu butuh pengakuan kemampuannya. Nah ini bisa kita ganti, misalnya si A sakit tiba-tiba kita kirim si B. Nah si B itu sebenarnya bisa, tapi selama ini kita kurang melihat kemampuannya. Nah ketika kita kirim dia berusaha mencapai hal yang terbaik. Nah itu berarti dia membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, kepatuhan akan pilihan. Jadi anak itu diberi kebebasan memilih. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Kamu harus bisa menggambar, kamu harus jago menggambar, kamu harus jago menyanyi. Tidak boleh seperti itu. Jadi biarkan dia memilih apa yang dia suka, tetapi kita arahkan ke hal yang positif. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia senang, bukan karena dia mendapat tekanan, tapi karena dia ingin mencari kesenangan. Restitusi 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum yang seperti tadi, jadi kita tidak
bernego sama anak apa yang terjadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ternyata penghukum ini ketika kita menerapkan posisi penghukum itu membuat anak tidak menciptakan motivasi intrinsik. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena takut mendapat hukuman. Nah, saya sendiri selama ini merasa bahwa yang paling sering diterapkan adalah penghukum. Maka ini yang harus kita hilangkan sekarang. Jadi kita tidak boleh lagi seperti itu. Padahal yang itu kadang kita gagalkan sudah berulang-ulang, tetap aja lalu ada. Nah, jadi yang sering kita terapkan itu penghukum. Jadi sekarang tidak boleh lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan itu karena rasa takut, bukan karena ingin menjadi baik, tapi karena takut dengan gurunya, takut dimarahi, lalu itu yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Seperti tadi ketika anak, misalnya nih di dalam kelas ketika kita menjelaskan, capek sudah kita menjelaskan, rasa sakit sudah tenggorokan besar, padahal semakin kita besar suara, ada aja anak di belakang itu yang semakin juga besar suaranya bercerita tidak fokus. Nah, itu kita harus introspeksi ke diri kita lagi, apa yang salah, apa yang kita perbuat yang salah sampai anak tidak fokus. Nah, mungkin juga ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi, mungkin cari perhatian dari kita, tapi kita tidak paham bahwa itu cari perhatian, kita langsung marah aja. Nah, itu membuat anak bersalah, merasa bersalah, lalu kita tuh mengucapkan kata-kata, kamu lihat kenapa kayak itu? Karena kasihan ya kamu ini sama ibu, tenggorokan ibu ini sudah sakit, berbicara, menjelaskan di depan sini, paham juga kamu? Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Lalu dia nanti, aku ini salah, tapi nilai positifnya itu tidak berlangsung lama. Nanti dia akan mengulang lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini sudah mulai membaik, tapi bukan yang paling tepat. Posisi teman itu ketika anak berbuat suatu kesalahan, kita tidak marah, kita berbicara sama dia seperti teman, tapi tidak mencarikan solusi yang baik yang dia temukan. Misalnya ada peraturan di sekolah yang misalnya kalau datang terlambat tidak boleh mengikuti pelajaran, misalnya gitu. Ketika dia datang terlambat, karena kita memposisikan diri sebagai teman, kita bilang tidak apa-apa, di situ aja nanti ibu yang menyelesaikan. Nah, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kita tidak melibatkan anak untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan. Kemudian yang posisi pemantau tempat. Nah, pemantau ini posisinya kita tuh setiap hari memantau anak, melihat anak. Oh, ini. Oh, siapa bahas yang Mel yang latihan kurang terlambat? Iksan hari ini terlambat 5 menit. Besok mulai pulang. Hari ini 10 menit. Nah, seperti itu. Lalu nanti pastor dipanggil, kamu Nina setiap hari terlambat. Kemarin hari Senin 5 menit, hari Selasa 10 menit, hari Rabu 5 menit pulang, hari Kamis 10 menit pulang. Itu terserah. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Tapi bagus kita memantau anak. Cuman cara yang paling tepat itu ada pada manajer. Jadi kita sambil memantau, sambil mereka memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ketika posisi manajer ini kita pakai, maka yang kita lakukan adalah memanggil anak, berbicara berdua, kemudian kita menjelaskan apa yang sudah dilakukan, kemudian kita tanya kenapa itu terjadi, kita cari tahu apa yang terjadi, kemudian kita memberi penguatan kepada anak bahwa hal yang dia lakukan itu pernah juga dilakukan oleh orang lain, tidak dia saja yang dilakukan, tapi jangan terus-terusan. Jadi kayak tidak membuli anak, kamu tadi semua kamu semua terlambat ya hari. Nah, itu tidak sebagai manajer. Jadi ketika kita posisikan diri sebagai manajer, kita tetap memberi penguatan kepada anak, bukan membuli. Nah, di sini kalau memposisikan manajer ini restitusi itu nanti berlaku.
Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, ini ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, yang kita lakukan adalah melakukan tahap segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ketika kita menstabilkan identitas, itu tadi kita memberi semacam penguatan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memberi penguatan sama anak supaya anak itu tidak down ketika dia melakukan satu kesalahan. Bahwa bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini, kawanmu juga pernah. Tetapi itu tidak boleh terus-terusan. Harus kita memperbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Nanti kita menanyakan anak, kamu melakukan ini pasti punya alasan. Kenapa kamu membuat seperti itu? Nah, berarti kita sudah melakukan tahap validasi tindakan yang salah. Kita mencari tahu apa penyebabnya. Nah, nanti anak juga ditanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang membutuhkan? Nah, misalnya kayak tadi, kenapa kamu melakukan ini? Misalnya di sekolah menjawab, saya di rumah mengurus diri sendiri, tidak ada yang mengerti dengan saya. Nah, nanti kita arahkan lagi, adakah lebih cara efektif, bagaimana caranya supaya kamu merasa sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, itu berarti kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita melakukan tindakan validasi yang salah, kita menanyakan lagi ke anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin. Nanti anak menyebutkan keyakinan kelasnya ini. Nah, berarti sudah kamu melakukan keyakinan kelas kita itu. Nah, masuk menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita harapkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini foto kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Jadi saya dengan anak-anak di kelas sudah melakukan ini. Jadi cara yang saya lakukan kemarin, saya bagikan kertas berwarna-warni, kemudian mereka menulis di situ kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka rasa bisa mereka lakukan atau laksanakan. Nah, setelah mereka menulis, menempel, dan ini hasil tempelan ini masih acak, beracak, belum dikelompokkan. Nah, setelah teracak seperti ini, nanti kita bisa mengelompokkan seperti itu. Nah, yang di sini misalnya datang tepat waktu misalnya, atau berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian datang tepat waktu. Pokoknya dikelompokkan yang sejenis-sejenis. Lalu nanti muncullah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuatkan poster, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan, saling menghargai, sopan dan santun, berperilaku jujur, aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti itu. Kalau kita mau buat keyakinan kelas yang lain juga boleh. Nah, selanjutnya ini salah satu contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana ini sudah memperlakukan restitusi, segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan ASI. Nah, ini kita mencari validasi tindakan yang sama. Jadi menanyakan anak alasannya kenapa melakukan seperti itu.
keyakinan. Kira-kira keyakinan kita yang mana yang menurut Naila tidak sesuai dengan apa yang Naila lakukan? Ibu setuju bahwa sikap Naila tadi pada janda itu tidak sesuai dengan keyakinan kita yang selalu menghargai andai mau tak Naila memperbaiki diri. Kira-kira apa yang Naila akan lakukan untuk memperbaiki keadaan? Kira-kira apa yang Naila lakukan? Kalau begitu, silakan Naila kembali bergabung dengan temannya untuk istirahat. Jangan lupa ya rencana Naila tadi. Nah, jadi itu penggalan video salah satu contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi setelah anak melakukan suatu kesalahan, maka kita memberi penguatan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian setelah itu kita menanyakan alasan dia kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas mana kira-kira yang tidak sesuai dengan apa yang telah anak lakukan. Nah, setelah anak melakukan menjelaskan bahwa keyakinan kelas ini Bu yang saya tidak lakukan atau yang saya langgar, maka kita tanya kira-kira solusinya seperti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan yang sudah kamu perbuat. Nah, jadi anak berpikir sendiri mencari solusinya, tinggal kita mendengarkan apakah solusinya itu tepat atau belum tepat. Ketika kita rasa belum tepat, kita arahkan lagi, gali terus. Kira-kira solusi lain, kira-kira ada lagi anak, misalnya ganti bang solusinya kira-kira apa lagi yuk yang lebih baik lagi kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi kita menggali ke kemampuan anak untuk berpikir. Nah, setelah melakukan menentukan sudah tepat, maka kita tanya lagi kapan kira-kira kamu mau melakukan itu. Nah, nanti anak menentukan nanti Bu setelah keluar dari sini saya akan melaksanakan rencana saya. Ya, silakan. Nah, setelah dia melaksanakan rencananya, maka kita kembalikan dia ke kelompoknya. Dia berbaur kembali bersama dengan teman-temannya seperti itu. Nah, cukup dari sini materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau bertukar pikiran dengan saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Maya tadi sudah menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif ya Bu. Nah, dari materi budaya positif yang sudah disampaikan tadi bahwa sekolah itu sebagai agen, di mana ada guru juga sebagai agen dalam perubahan lingkungan yang positif, nanti akan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan diterapkan kepada siswa-siswa yang nanti akan menjadikan budaya positif yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya budaya positif yang dilaksanakan di sekolah ibu tadi,
langkah awal yaitu dengan pembentukan keyakinan siswa untuk membentuk budaya positif. Yang ingin Ibu tanyakan, ketika pertama Ibu memberikan keyakinan kepada siswa, ya, pembentukan keyakinan pertama di kelas Ibu, apakah ada kendala dalam baik itu prosesnya ataupun pelaksanaannya setelah pembentukan keyakinan itu berlalu? Terima kasih Ibu. Biar bisa tidak lupa dengan saya langsung jawablah. Jadi setelah Ibu Nurwati, kalau ada yang mau bertanya nanti boleh. Jadi Ibu jawab dulu. Menanyakan kendala. Iya. Yang pertama kan kita membuat keyakinan kelas dulu. Biasanya yang kita buat selama ini adalah peraturan. Nah, ketika membuat keyakinan, anak pasti bingung tuh ternyata pertama itu kendalanya. Bingung. Apa bu keyakinan? Apa bu? Lalu saya menjelaskan bahwa keyakinan itu harus mengandung kata-kata yang positif. Seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarang tempat. Itu jangan membuat kata-kata itu. Kita ganti buang sampah pada tempatnya. Jangan kata terlambat orang. No, itu mengandung kalimat negatif. Maka kita ganti datanglah tepat waktu. Nah, seperti setelah memberi contoh-contoh seperti itu, lalu anak bisa membuat, tapi masih aja ada anak yang masih dia membuat kalimat negatif. Nah, lalu nanti biarkan aja dulu ditampung, kemudian kan nanti ditempelkan, nah nanti dibaca satu-satu. Nah, yang nanti masih ada memuat kalimat negatif, lalu bacakan, lalu meminta anak yang lain kira-kira diganti kalimat apa ya. Nah, nanti anak yang sudah bisa bernalar itu mampu menemukan kalimat itu. Nah, alhamdulillah, jadi tidak kemudian kan untuk membentuk budaya itu kita yang nyata harus sabar, karena tidak pasti langsung semua anak ikut tidak, perlahan, step by step, sedikit dulu, paling tidak adalah berapa orang yang sudah mengalami perubahan itu sudah. Yang nyata, yang seperti saya bilang tadi, bedanya anak pasti di dalam kelas ada yang tidak bisa, belum bisa melaksanakan keyakinan kelas itu. Padahal yang membuat keyakinannya sepakat mereka juga. Tapi ada aja yang belum bisa, belum sampai menerapkan. Karena tadi mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Apa dia kurang perhatian ya, karena di rumah kurang perhatian sama orang tuanya. Apa dia belum makan kan, kebutuhan dasarnya. Atau dia merasa tidak diterima sama teman-temannya, nah mungkin dari situ. Yang lain apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi mau bertanya? Ayo. Silakan. belajar yang disebut dengan hasil
positif yang tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Ini tidak seperti halnya kita memerintahkan 2-3 hari, seminggu, sebulan, bahkan mungkin tahunan menanamkan ini. Untuk itulah materi seperti ini sangat-sangat baik untuk kita pelajari lebih mendalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendengar. Tangan kamu belum selaku pemimpin sini penanggung jawab di PSDB Tingkatan 1 sangat merasa bangga bahwa di antara kita sudah ada yang bisa nanti insya Allah akan mentransfer budaya positif untuk terus belajar dan menggali kebaikan-kebaikan dan budaya positif kepada kita semua. Mudah-mudahan ini motivasi buat kita semuanya ke depannya. Tidak hanya Ibu Maya nanti, maka bergilir Ibu yang satu dan seterusnya insya Allah, amin. Sehingga benar-benar nanti sekolah menjadi yang dikatakan Ibu Awas tadi, menjadi sebagai agen perubahan menuju perubahan yang positif di semua lini. Artinya tidak hanya kebiasaan setiap hari, tapi insya Allah akan mengakar menjadi kebiasaan positif di setiap lini kehidupan kita, apakah itu di sekolah, akhirnya akan berdampak anak-anak kita membawa ke keluarga mereka, ke rumah mereka, ke orang tua mereka. Itu yang sebenarnya tujuan dari kurikulum ini. Lihatnya secara global. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk Ibu Maya, tetap semangat, teruskan ini lanjut. Artinya masih banyak materi-materi yang luar biasa yang harus kita gali lagi dan kita sama-sama belajar. Yang lain juga ikut belajar. Terima kasih untuk Ibu Maya, dan itu saja untuk sebagai motivasi juga kepada yang lain dan juga dari Ibu sendiri terutama. Jadi kedepannya tidak hanya budaya positif aja, juga budaya-budaya lain yang mendukung untuk perubahan-perubahan yang baik itu tadi. Demikian mungkin saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada lagi? Silakan. Yang lain? Tidak ada yang ditanyakan? Boleh. Silakan. Saya di sini mau bertanya tips dan trik, karena saya ini kan sudah adaptasi ke tempat baru yang luar biasa, harus menguras kesabaran dan energi siswanya. Jadi kan di sini tuh untuk menumbuhkan rasa motivasi pada siswa, ya. Saya mau tanyakan tips dan triknya, karena kan setiap kelas itu kita pasti memiliki siswa-siswa yang khususan dan amin. Jadi bagaimana kita menyikapi siswa yang tadinya berbeda terkait kepribadian, habis itu yang akan belakang orang tuanya dan lain-lain, dan intinya dia minta perhatian. Tips dan trik selain semangat dan sabar untuk menumbuhkan motivasi, sikap disiplin itu aja. Terima kasih kepada Ibu Nunung yang sudah memberikan sebuah pertanyaan bagaimana tips dan trik yang menghadapi anak-anak. Yang pertama yang tadi kata Ibu Nunung ya, sabar. Sabar dan jangan lelah, jangan jenuh, jangan bosan. Jadi kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan anak. Kemudian yang utama juga adalah kita perlu menjadi contoh. Kita menjadi panutan bagi anak didik kita, menjadi teladan. Itu yang dituangkan pada filosofi Hajar, bahwa kita dulu yang memberi contoh, menjadi teladan bagi anak didik kita. Kemudian langkah selanjutnya yang tadi perlu kita bisa menerapkan restitusi tadi, segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan suatu
boleh kita panggil bertatap muka berdua. Jadi katanya jangan memanggil anak itu di tengah orang banyak, mungkin dia akan timbul rasa malu. Lalu yang tadinya apa yang dilakukannya itu bukan karena dari dalam dirinya, tapi karena takut dibully sama orang lain. Jadi kita memanggil berdua, kemudian kita bisa laksanakan tadi restitusi segitiga restitusi tadi. Kita menanyakan anak kenapa, apa alasannya sampai dia melakukan itu. Nah, ketika dia bilang misalnya kurang perhatian atau apa, nah, kita lagi tanyakan ke anak, kira-kira apa yang harus ibu lakukan supaya kamu merasa sudah diperhatikan. Nah, kan nanti ketika kita melaksanakan, tapi yang keinginan anak yang positif, ketika dia menyampaikan apa yang tidak baik, kita langsung arahkan bahwa itu bukan yang tepat, carilah yang lebih tepat. Jadi kita gali sendiri dalam diri anak sehingga motivasinya itu bisa timbul dari dalam dirinya. Memang tidak bisa langsung serta-merta jadi di kelas mungkin luar biasa menghadapi ada beberapa orang yang memang luar biasa, yaitu tadi lu sudah nanya-nanya sampai ada satu orang yang memang mamanya aja dan tidak bisa menangani. Tapi ketika pernah sekali kusut-kusut, ada apa perubahan kusut di pandemi baik-baik. Nah, jadi kita kayak bernego sama anak, apa yang dia mau. Kalau selagi kemauan anak itu masih bersifat positif, kita laksanakan aja, ikuti dulu maunya. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Adakah yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya selesai. Nah, jadi intinya itu dalam pelaksanaan menciptakan budaya positif, intinya kita dulu gurunya yang harus banyak sabarnya, kayaknya berat, tapi insya Allah kita semua berusaha untuk bisa. Karena memang kita harus kayak apa nanti kita memiliki budaya positif kalau kita yang tidak sabar menghadapi anak-anak kita. Nah, jadi itu yang harus kita kerjakan. Jadi harus sabar menunggu perubahan yang terjadi pada anak, harus melihat perubahannya itu sampai di mana. Jadi itu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Ibu Maya Muslimasari tentang budaya positif sudah tersampaikan dan sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua nanti bisa perlahan-lahan menerapkan budaya positif ini kepada siswa kita di sekolah. Dan selanjutnya